Nah, teman-teman, selain bentuk molekul itu dijelaskan dengan teori VSEPR atau teori domain elektron, yang kedua, bentuk molekul itu adalah dijelaskan dengan teori hibridisasi. Apa itu teori hibridisasi? Teori hibridisasi itu menjelaskan proses penggabungan, ya. Hibrid itu kan asal katanya gabungan, ya. Orbital-orbital atom yang digunakan oleh elektron-elektron yang saling berikatan. Jadi teori hibridisasi ini disebut juga dengan teori ikatan valensi. Contoh misalnya ada suatu molekul yang mempunyai orbital hibridanya sp. Artinya ini terjadi tumpang tindih antara orbital r dengan orbital p yang digunakan berikatan, maka bentuknya nanti linier. Kalau sp2 ya, ini bentuknya segitiga sama sisi. sp3 ini tetrahedron, seperti halnya CH4 itu tetrahedron ya. Berarti orbital hibridanya sp3. Kalau sp3d ini bentuknya itu bipiramida trigonal atau trigonal bipiramida. Yang terakhir sp3d2 itu oktahedron. Jadi untuk teori hibridisasi itu hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 bentuk orbital hibrida dalam menggambarkan bentuk molekul. Dia hanya dasarnya itu linear, segitiga sama sisi, tetrahedron, bipiramida trigonal, kemudian oktahedron. Seperti itu. Baik, kita contohkan langsung ya bagaimana proses hibridisasi molekul itu sehingga kemudian bisa menghasilkan atau menentukan bentuk molekul. Misalnya buatlah hibridisasi molekul CH4, diketahui nomor atom C itu 6, nomor atom H itu 1. Baik, kita jawab ya. Kalau sebelumnya kita sudah menjawab bentuk molekul menggunakan teori VSEPR, sekarang menggunakan hibridisasi. Nah, langkah pertama kita buat konfigurasi atom C ya. Nah, kalau dalam VSEPR menggunakan konfigurasi elektron Niels Bohr, kalau di hibridisasi menggunakan konfigurasinya mekanika kuantum ya, itu bedanya. Nah, jadi kalau C itu berarti 1s2, 2s2 ya, 2p berapa sisanya? 2p2 begitu kan. Kemudian kalau H karena dia ada 1 cukup berarti 1s1. Nah, nanti yang akan digunakan untuk berikatan dari C itu adalah orbital yang ada di S dan di P ya. Kenapa dua-duanya digunakan? Karena dia berada dalam kulit utama yang sama, yaitu sama-sama di kulit kedua gitu ya. Nah, jadi langkah berikutnya kita gambarkan ya, teman-teman, bentuk orbitalnya. 1s2 itu kan kalau orbital S itu kotaknya 1, diwakili dengan 1 kotak. Kemudian 2s2, 2s juga artinya berarti masih kotaknya 1 ya kan. Kemudian 2p kotaknya 3 ya, karena dia orbital p itu kotaknya 3. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi ini adalah 1s2, ini 2s2, ini 2p2 sorry ya. Nah, kalau untuk H itu dia orbitalnya hanya 1s1 saja, berarti seperti ini ya. 1 kotak saja. Nah, teman-teman tahu bahwa CH4 itu artinya berarti ada 1 atom C dan 4 atom H. Maka nanti kita akan punya 4 orbital 1s1 yang berasal dari H itu ya. Ini berarti dengan cara yang sama kita buat seperti ini gitu kan. Oke. Sebetulnya bisa dengan menggunakan pengali di depannya ya. Jadi berarti kita punya 4 yang akan nanti masuk ke dalam orbitalnya si C seperti ini ya. Nah, kita gambarkan elektronnya teman-teman. Kalau C itu berarti 1s2 berarti elektronnya ada 2. 1 menurut aturan Hund ngisi elektron ke atas dulu, kemudian baru pasangannya ke bawah ya kan. Kemudian 2s2 sama 1 ke atas, 1 ke bawah. Nah, 2p2 ini 2p2 itu digambarkan dengan seperti ini. Jangan langsung dipasangkan, tapi 1, 2. Nah, gitu ya. Jadi diisi satu-satu dulu.
Nah, kalau 1s1 karena dia cuma ada satu, maka di sini 1, ini 1 juga, ini 1 juga, ini 1 juga. Nah, seperti itu. Nah, yang akan terjadi nanti teman-teman, elektron yang ada di 1s1 yang berasal dari H ini akan overlap atau akan bertumpang tindih dengan orbitalnya si S dan P yang ada di C ya. Nah, cuma caranya seperti ini. Di sini kan ada 4 calon elektron dari S yang akan dari H yang akan masuk ke dalam kotak, ya kan? Sementara kalau kita lihat di sini kotak yang tersedia ya, yang untuk menerima pasangan itu hanya ada 1, ini kosong kan ya. Pasangannya belum ada pasangannya nih. 1 dan 2 saja. Sementara yang akan masuk adalah 4. Nah, maka caranya adalah orbital S dan P ini nanti akan ada elektron yang dari S ini akan tereksitasi. Jadi kalau istilah kimia ini dalam keadaan ground state, ya kan? Dalam keadaan dasar. Nah, nanti ini akan tereksitasi, ya kan? Akan loncat ke sini, ya, ke kotak yang ujung sehingga menjadi seperti ini, teman-teman, ya. Oke. Karena dia tereksitasi, ya. Seperti itu. Kita ganti saja. Ya, jadi ini elektron yang ada di S ini tetap 1, ya kan ya. Nah, kemudian tadi yang ada di P itu awalnya seperti ini 2, ya kan. Nah, karena dia tereksitasi, dia loncat ke sini, ya kan, ke kotak ini, maka elektron ini akan seperti ini. Nah, sekarang teman-teman lihat, berarti sudah ada berapa calon pasangan elektron? Ya, benar, ada 4 ya. Ini 1, ya kan, dia butuh pasangan. 2, 3, 4. Nah, sekarang calon yang akan masuk ada 4, ya kan ya. Nah, kita lihat. Ya, berarti ini yang akan masuk nih, ada 4 calon pasangan elektron. Maka kita masuk langsung ke sini. 1 dengan elektron yang tandanya seperti ini. Ingat kenapa ke bawah? Karena ini langsung dipasangkan. Ini berarti yang kedua, ya. Ini yang ketiga, ini yang keempat. Maka kita buat seperti ini. 1, 2. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang berarti ini kita sudah mendapatkan 4 pasang ya, elektron, ya kan ya. Dimana itu terjadi tumpang tindih antara orbital yang ini kan asalnya tadi S, ya kan ya teman-teman. Nih, dari 2s2 ini ya. 2s itu 2s2. Nah, ini berarti 2p, ya kan ya. 2p2 ini yang berasal dari 2p2. Ini berarti karena sudah penuh 2p6. Artinya apa? Ini berarti nanti bentuk hibridisasinya adalah dia menggunakan orbital S sebanyak 1, ya kan? 1 kotak. Orbital P-nya sebanyak berapa kotak yang dipakai? 3. Maka disebutnya sp3. Nah, bentuk hibridisasi sp3 kalau kita lihat tadi di dalam tabel ini bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini proses hibridisasi molekul. Semoga bisa dipahami.